Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hari ini kita akan belajar menggunakan huruf kapital. Jadi, kapan kita menggunakan huruf kapital? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Ini ya, contohnya, dia anak yang rajin, kita harus bekerja keras. Di sini huruf D dan K harus menggunakan huruf kapital karena letaknya ada di awal kalimat. Kita langsung lanjutkan. Yang kedua, digunakan untuk nama orang. Misal Noval Aditya, Muhammad Bintang, maka di sini setiap kata diawali oleh huruf kapital. Nah, tapi di sini ada catatan, tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Nah, di sini memiliki makna anak dari. Contoh, Abdul Rahman bin Zaini. Nah, di sini bin tidak menggunakan huruf kapital. Jadi, nama orang menggunakan huruf kapital kecuali ini ya, kecuali bila kata tersebut bermakna anak dari. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu ketika awal petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, adik bertanya, A di sini sebagai awal kalimat. Petikan langsung ada di sini ya, yang diapit oleh tanda petik. Kapan di sini menggunakan huruf kapital. Jadi meskipun letaknya ada di tengah dan di sini tanda koma ya, maka di sini tetap menggunakan huruf kapital karena ini yang namanya awal petikan langsung. Jadi awal petikan langsung juga menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat, digunakan untuk nama agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Kita lihat contoh. Yang pertama, Islam ya, sebagai nama agama menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai nama kitab suci juga menggunakan huruf kapital. Allah sebagai nama Tuhan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang Maha Kuasa, sebutan untuk kata ganti Tuhan, misalnya sifat Allah, maka di sini juga menggunakan huruf kapital, diawali oleh huruf kapital. Kemudian yang Maha Mengetahui juga menggunakan huruf kapital. Nah, di sini sedikit intermezzo ya. Perbedaan antara Maha Kuasa dengan Maha Mengetahui penulisannya di sini adalah ketika Maha diikuti dengan kata dasar kecuali esa. Kalau esa dipisah ya, kalau kata dasar kecuali kata esa, maka penulisannya dirangkai. Sedangkan kalau ketemu dengan kata turunan, yaitu mengetahui ini adalah turunan dari kata dasar tahu, maka di sini penulisannya baru dipisah. Kalau yang dipisah hanya esa dan kata turunan. Selain itu, apabila kata dasar, maka penulisannya dirangkai. Kita lanjutkan lagi. Ampunilah hambamu. Mu di sini menggunakan huruf kapital karena sebagai kata ganti Tuhan. Ya, mu di sini kalau merujuk Tuhan, maka di sini menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan. Yang kelima, nama gelar kehormatan, keagamaan atau akademik. Tapi ada catatan di sini yang diikuti nama orang. Jika tidak diikuti nama orang, maka tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Dr. Muhammad Hatta, Hugo Sarjana Hukum. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan. Nama jabatan dan pangkat. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, ada syaratnya, yaitu diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Jadi jabatan dan pangkat kalau diikuti nama orang atau pengganti ya, pengganti nama orang tertentu, maka juga menggunakan huruf kapital. Contoh, Presiden Joko Widodo, maka menggunakan huruf kapital. Menteri Nadiem, Profesor Supomo, Jenderal Soeharto, Wali Kota Surabaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini yang menggunakan nama orang ini ya, Jenderal Soeharto, sedangkan di sini Surabaya menggantikan, ini menunjukkan tempat ya, menunjukkan apa? Menggantikan nama orang tertentu, tapi menunjukkan identitas. Maka di sini Wali Kota Surabaya menggunakan huruf kapital, termasuk juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau di sini tidak ada kata Surabaya, hanya Wali Kota saja, maka tidak ditulis huruf kapital. Harus ada yang mengikuti, ya, harus ada identitasnya di belakangnya. Kalau ada identitasnya baru menggunakan huruf kapital. Kalau tidak ada, menggunakan huruf kecil. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, nama bangsa, suku, dan bahasa. Bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Jawa. Ingat, hanya namanya saja yang menggunakan huruf kapital. Bangsa Indonesia, namanya saja, nama bangsanya saja menggunakan huruf kapital. Suku Dani, Daninya saja, nama sukunya saja menggunakan huruf kapital. Bahasa Jawa, hanya nama bahasanya saja yang menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan yang berikutnya. Itu nama tahun, bulan, hari, dan hari besar.
Sama seperti penggunaan tadi suku, bangsa, dan bahasa, hanya namanya saja yang menggunakan huruf kapital. Oke, jadi di sini tahun Hijriah, maka Hijriahnya saja yang huruf kapital. Bulan Maret berarti Maretnya saja, hari Senin Seninnya saja, hari Lebaran berarti Lebarannya saja yang menggunakan huruf kapital. Penunjuknya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nama peristiwa sejarah, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini menggunakan huruf kapital. Jadi nama peristiwa sejarah itu juga menggunakan huruf kapital. Nah, ada catatan di sini, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya dia dikhawatirkan akan ada perang dunia yang terulang kembali. Nah, di sini bukan menunjukkan peristiwa, maka di situ tidak menggunakan huruf kapital. Jadi kalau peristiwa sejarah itu yang baru menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, ini misalnya perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Di sini bukan sebagai nama peristiwa sejarah, maka tidak menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan. Nah, ini yang cukup banyak ya tentang nama geografi. Nah, nanti akan ada 2 slide di sini. Kita perlu perhatikan terlebih dahulu slide yang pertama untuk nama geografi. Nama geografi yang diikuti nama diri geografi, maka penulisannya huruf kapital. Benua adalah nama geografi, sungai adalah nama geografi, kota adalah nama geografi. Jika diikuti nama diri geografi, maka menjadi huruf kapital. Benua Eropa, sungai Amazon, kota Mojokerto. Nah, di situ menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau tidak diikuti nama diri geografi, maka penulisannya menggunakan huruf kecil. Seperti di bawah ini, benua, sungai, kota. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, nama diri geografi. Kalau tadi nama geografinya, kali ini nama diri geografi. Sebagai nama jenis, juga tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, jeruk Bali. Bali di sini bukan sebagai nama tempat ya, melainkan sebagai nama jenis. Jeruk Bali, ada jeruk nipis dan yang lainnya. Maka di sini sebagai menunjukkan jenis, maka di sini tidak menggunakan huruf kapital. Nangka Belanda juga demikian, gula Jawa juga demikian, kunci Inggris juga demikian. Tidak menunjukkan kunci ini berasal dari Inggris, bukan, melainkan menunjukkan jenis, bahwasanya ini ada satu benda yang diberi nama sebagai kunci Inggris. Tetapi kalau nama diri geografi di situ sebagai penunjuk kebudayaan, penunjuk daerah tertentu, maka di situ bukan nama jenis, sehingga penulisannya menggunakan huruf kapital. Misal batik Solo, di sini Solo menggunakan huruf kapital. Film Korea, berarti di sini menggunakan huruf kapital. Tari Bali menggunakan huruf kapital, karena di sini menunjukkan batik tersebut berasal dari Solo, tari tersebut berasal dari Bali, film tersebut berasal dari Korea. Nah, di situ bukan nama jenis. Jadi di sini ya silakan bisa dibedakan untuk nama diri geografi. Kita lanjutkan. Berikutnya, nama sebagai nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen. Misal Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ingat di sini kata ulang juga menggunakan huruf kapital ya untuk nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita lanjutkan. Berikutnya, digunakan sebagai judul. Nah, sebagai judul ini menggunakan huruf kapital semua, diawali huruf kapital semua, kecuali kata tugas. Dari Ave Maria ke, di sini ke adalah kata tugas, maka menggunakan huruf kecil. Jalan lain letaknya dari tengah, tapi dia sebagai judul, maka menggunakan huruf kapital. Ke di sini merupakan kata hubung atau kata tugas ya. Jadi di sini menggunakan huruf kecil. Roma bukan kata tugas, maka menggunakan huruf kapital. Jadi seperti ini penulisannya untuk judul. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menulis judul, perhatikan apakah dia kata hubung, kata tugas ataupun kata konjungsi ya. Jadi di situ tidak menggunakan kata hubung kemudian kata depan atau kata tugas, maka di situ tidak menggunakan huruf kapital. Tapi itu nanti bisa diperhatikan baik-baik ya ketika menulis judul. Tulisan ini dimuat majalah bola. Nah, di sini menggunakan huruf kapital meskipun letaknya ada di tengah, tidak di awal, karena merupakan judul. Kita lanjutkan. Nah, digunakan untuk insur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Di sini SH sarjana hukum, maka S kapital, H kapital. Dia menggunakan tanda titik ya. Sarjana kesehatan masyarakat. Jadi di sini menuliskannya sesuai dengan jumlah singkatannya. Kalau di sini 2, maka di sini 2 ya, SH. 3 kata berarti SKM. Nah, M.Hum di sini tidak menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena di sini hanya terdiri atas 2 kata, Magister Humaniora. Jadi di sini tidak menggunakan huruf kapital humnya.
Oke, beda dengan SKM tadi karena terdiri atas 3 kata. ST yaitu sultan, kemudian saudara. SDR ada saudara. Nah, berikutnya sebagai sapaan baik kekerabatan maupun gelar. Nah, misal di sini ada apa, Bu? Nah, di sini adalah sapaan. Maka di sini menggunakan huruf kapital. Siap, Prof. Nah, di sini juga sapaan menggunakan gelar ya. Di sini menggunakan kekerabatan, sedangkan yang Prof di sini menggunakan gelar. Itu juga menggunakan huruf kapital. Catatan tidak dipergunakan untuk kekerabatan yang bukan penyapaan atau pengacuan, ya. Misalnya, aku memiliki ibu yang baik. Di sini tidak sebagai sapaan, maka tidak menggunakan huruf kapital. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.